Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut saya akan membacakan tentang kisah keutamaan istighfar. Cerita ini bermula oleh Kiai Haji Mas Abdul Azim Kepang Bangkalan, Madura. Suatu hari ada tamu ke rumah saya. Dari gaya bahasanya sepertinya orang Malaysia. Saya pun tidak mengenalnya dan juga belum pernah ketemu dengannya. Anehnya bahwa dia tahu kepada saya dan pernah bertemu dengan saya di alam mimpinya. Dia bercerita bahwa dalam mimpinya itu saya memberikan ijazah bacaan wiridan kepadanya yang sangat bermanfaat untuk dirinya yang sedang dirundung masalah bisnis yang bangkrut. Dalam mimpinya itu saya berkata kepadanya, "Bapak jika ingin rezekinya lancar dan luas, bacalah istighfar 1000 kali. Dan kalau ingin rezekinya lancar juga disenangi oleh orang lain, bacalah istighfar 2000 kali dalam sehari semalam." Demikian kisahnya. Perlu diketahui bahwa siapapun orangnya, jika telah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan dikabulkan hajatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Fakultustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama'ah alaikum midrara wa yumditkum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Yang artinya, maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan akan memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Quran Surat Nuh 10-12. Tersebut dalam sebuah kisah nyata bahwa Imam Ahmad bin Hanbal, di mana beliau ini adalah kesehariannya sangat sederhana, tidak menampakkan kealiman dan ketokohannya. Suatu saat beliau ingin sekali pergi dari Irak Baghdad menuju kota Basrah, padahal tidak ada janji dan hajat sama sekali. Hingga sampailah beliau di malam hari pada waktu Isya di sebuah masjid, dan beliau ikut berjemaah di dalamnya. Usai sholat beliau ingin beristirahat di dalam masjid tersebut, namun oleh marbot masjid diusir, tidak diperbolehkan tidur di masjid. Hingga di terasnya pun tidak diperkenankan nginap. Akhirnya beliau disuruh keluar dari masjid. Di saat yang bersamaan ada orang penjual roti di samping masjid menawarkan nginap di rumahnya. Waktu ngobrol-ngobrol, Imam Ahmad memperhatikan gerak-gerik lisan penjual roti ini hingga beliau bertanya penasaran, "Mohon maaf, saya perhatikan Bapak dari tadi baca sesuatu tidak henti-henti. Kalau boleh saya tahu, bacaan apa yang Bapak lazimkan itu?" Pedagang roti itu menjawab, "Saya mendawamkan istighfar." Lalu Imam Ahmad bertanya kembali, "Mengapa engkau senang baca istighfar?" Orang itu menjawab, "Karena semua hajat saya dikabulkan semua oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik hajat dunia maupun akhirat. Berkat istighfar yang saya rutinkan ini, hanya satu hajat yang belum kesampaian terkabul sampai sekarang." Ceritanya penuh harap. Imam Ahmad kembali bertanya, "Hajat apakah itu wahai Syekh?"
Pedagang roti itu pun menjawab, "Saya ingin sekali bertemu dengan Imam Ahmad bin Hambal." Sontak Imam Ahmad kaget, seraya bertakbir, "Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah telah mendatangkan saya jauh dari Baghdad, pergi ke Basrah, dan bahkan sampai didorong-dorong oleh marbot masjid keluar sampai ke jalan lantaran karena istighfarmu." Penjual roti itu pun terperanjat sambil mengungkapkan kebesaran Allah, karena ternyata yang berada di depannya ini adalah Imam Ahmad bin Hambal yang selama ini dia rindukan. Ia pun langsung memeluk dan mencium tangan Imam Ahmad. Sumber manaqib Imam Ahmad bin Hambal. Begitulah fadilah keutamaan istighfar. Nabi bersabda dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas, yang artinya, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, beliau berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa memperbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah, niscaya Allah akan membuat setiap kesedihannya jalan keluar, dan pada setiap kesempitan ada kelapangan, dan Allah akan mempersatukan rezeki yang halal dari arah yang tiada disangka-sangka." Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan Ibnu Majah dan lainnya. Demikianlah cerita singkat dari keutamaan membaca istighfar. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.